Selama berabad-abad, jutaan orang telah membaca Alkitab. Namun, semakin dipelajari oleh para sejarawan, ilmuwan, dan teolog, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul karena ada bagian-bagian di dalamnya yang hingga kini masih diperdebatkan. Ini adalah detail-detail yang tampak biasa saja sekilas. Namun jika kamu teliti lebih dalam, ternyata ada makna yang lebih mendalam. Dan salah satu contoh yang paling menarik dari hal ini bisa ditemukan langsung di bagian paling awal dari Alkitab. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Di dalam kitab Kejadian ada satu bab yang sering dilewati oleh banyak pembaca. Ini adalah daftar panjang nama-nama dari Adam sampai Nuh. Bagi sebagian orang ini hanya seperti catatan keluarga biasa. Namun menurut beberapa ahli Alkitab dan peneliti Ibrani, ada pola unik yang tersembunyi, terutama dalam arti nama-nama tersebut. Misalnya, nama Adam berarti manusia. Set berarti ditetapkan atau diangkat. Enos berkaitan dengan sifat fana atau lemah. Dan ketika arti dari setiap nama digabungkan, muncul sebuah pesan yang tampaknya berkaitan dengan keselamatan, penderitaan, dan kedatangan seorang penyelamat. Bagi beberapa peneliti Kristen, mereka mengatakan bahwa ini bukanlah kebetulan semata. Bagi mereka, ini adalah contoh bagaimana Alkitab dikatakan menempatkan simbolisme yang lebih dalam di dalam detail-detailnya sendiri. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua cendekiawan setuju dengan hal ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ini mungkin hanya sebuah interpretasi dan bukan benar-benar kode tersembunyi. Tapi disinilah pembicaraan menjadi semakin misterius. Karena di seluruh Alkitab, ide bahwa ada hal-hal yang tidak langsung dipahami saat pertama kali dibaca terus-menerus muncul. Menurut beberapa ayat itu sendiri, ada kebenaran-kebenaran yang tersembunyi dan secara perlahan-lahan terungkap seiring waktu. Dan misteri seperti ini tidak hanya berkisar pada nama-nama. Salah satu bagian paling sering dibicarakan dari kitab Kejadian adalah kisah penciptaan manusia. Tertulis di sana bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Selama waktu yang lama, banyak orang menganggap ini hanya sebagai gambaran simbolis. Namun ketika ilmu pengetahuan modern semakin berkembang, beberapa ilmuwan mulai menyadari adanya hubungan yang aneh. Bagi yang belum tahu, tubuh manusia terdiri dari unsur-unsur utama seperti oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Dan unsur-unsur ini juga biasanya ditemukan di tanah dan kerak bumi. Ini tidak berarti bahwa sains telah membuktikan bahwa Alkitab memiliki cara yang supranatural. Namun bagi banyak orang percaya, sangat mengagumkan untuk berpikir bahwa ribuan tahun yang lalu, teks-teks kuno sudah memiliki konsep tentang hubungan antara manusia dan tanah. Hal ini menjadi lebih misterius lagi ketika sains semakin memahami DNA. DNA berfungsi sebagai cetak biru bagi setiap makhluk hidup. Disinilah tersimpan informasi tentang penampilan, tubuh, dan sifat biologis seseorang. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa peneliti agama yang mencoba menghubungkan pola numerik DNA dengan bahasa Ibrani. Beberapa dari mereka mengatakan ada urutan-urutan yang tampaknya terhubung dengan nama Tuhan. Namun menurut banyak ilmuwan, arus utama, belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa nama Tuhan secara harfiah tertulis di DNA manusia. Jadi penting untuk memisahkan fakta ilmiah dari interpretasi spiritual. Namun bagi banyak orang beriman, desain DNA yang sangat rumit itu sendiri sudah cukup menjadi alasan untuk percaya bahwa kehidupan bukanlah sebuah kebetulan. Menurut beberapa ahli genetika, sistem informasi DNA sangatlah rumit. Di dalamnya terdapat miliaran instruksi dan hampir setiap sel di dalam tubuh memiliki salinan sendiri dari kode genetik yang sangat panjang ini. Dan seiring ilmu pengetahuan semakin mempelajari tubuh manusia, ada satu lagi penemuan yang menjadi viral di komunitas Kristen di seluruh dunia. Ini tentang sebuah molekul yang disebut laminin. Laminin adalah protein penting dalam tubuh yang membantu menyatukan sel-sel dan jaringan, seperti lem biologis yang memberikan dukungan struktural pada tubuh. Ketika beberapa gambar mikroskop laminin dirilis, banyak orang memperhatikan bahwa bentuknya mirip dengan salib. Karena hal ini, laminin dengan cepat menjadi simbol bagi beberapa orang Kristen. Bagi mereka, ini seperti pengingat bahwa bahkan di bagian tubuh yang paling kecil pun, simbol iman dapat ditemukan. Namun menurut para ilmuwan, bentuk laminin hanyalah struktur alami berdasarkan fungsinya di dalam tubuh.
Ini bukan bukti literal dari desain supranatural. Namun demikian, mereka juga tidak bisa menyangkal bahwa banyak orang melihat makna spiritual yang mendalam di dalamnya. Dan disinilah salah satu alasan terbesar mengapa Alkitab tetap menjadi misteri hingga saat ini. Karena bagi sebagian orang ini hanyalah sebuah buku kuno. Namun bagi yang lain ini adalah kumpulan pola, simbol, sejarah, dan pesan-pesan yang tampaknya terhubung dengan setiap aspek kehidupan manusia. Selain itu, salah satu bagian yang paling banyak diperdebatkan dari Perjanjian Lama dapat ditemukan dalam kitab Yesaya. Di dalam Alkitab ada satu pasal yang sering disebut sebagai nubuat hamba yang menderita. Ini adalah Yesaya pasal 53. Bagi banyak orang Kristen, ini adalah salah satu nubuat yang paling jelas tentang Yesus. Namun bagi beberapa cendekiawan Yahudi, mereka memiliki interpretasi yang berbeda tentang hal ini. Dan disinilah salah satu misteri terdalam dalam Alkitab dimulai. Yang mengejutkan, kitab Yesaya konon ditulis lebih dari 700 tahun sebelum Yesus lahir. Namun ketika banyak teolog membaca pasal ini, mereka melihat kemiripan yang luar biasa dengan kisah penyaliban. Ada bagian-bagian di sini yang mengatakan bahwa hamba Tuhan terluka karena dosa orang lain, ditolak oleh banyak orang, dan menderita demi banyak orang. Karena itu, banyak orang Kristen percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah nubuat tentang kedatangan Mesias. Namun seiring waktu, ada beberapa peneliti yang mulai mencari pola yang lebih dalam lagi di dalam teks Ibrani dari Yesaya 53 itu sendiri. Disinilah yang disebut sebagai kode Alkitab mulai masuk. Menurut beberapa pendukung teori kode Alkitab, ada kata-kata atau nama-nama tersembunyi yang muncul ketika menghitung interval tertentu dari huruf-huruf dalam naskah Ibrani. Salah satu klaim paling terkenal adalah jika setiap huruf ketiga dan ke-49 dihitung di beberapa bagian Yesaya 53, akan muncul pola yang dikatakan berhubungan dengan nama Yerusalem atau Yesus dalam bahasa Ibrani. Bagi beberapa orang percaya, hal ini sangatlah penting. Bagi mereka, ini seperti tanda tangan rahasia yang sengaja ditempatkan di dalam nubuat itu sendiri. Tapi penting juga untuk memahami sisi lain dari pembicaraan ini. Banyak ahli Alkitab, sejarawan, dan matematikawan yang mengatakan tidak ada bukti kuat bahwa pola-pola seperti ini bersifat supranatural. Menurut beberapa ahli, sangat mungkin menemukan berbagai kata atau kombinasi dalam teks yang panjang jika jumlah huruf dan kemungkinan pola yang ada cukup banyak. Singkatnya, ini bukanlah bukti yang diterima secara universal. Faktanya, teori kode Alkitab menjadi kontroversial, terutama setelah beberapa buku diterbitkan pada tahun 1990-an, yang menyatakan ada pesan tersembunyi tentang peristiwa masa depan dan pemimpin dunia di Alkitab Ibrani. Namun banyak peneliti independen juga merilis penelitian yang menunjukkan bahwa pola serupa bisa ditemukan bahkan pada teks panjang lainnya. Jadi sampai sekarang pendapat orang-orang tentang hal ini masih terbagi. Tapi meskipun tidak ada konsensus ilmiah, banyak orang yang percaya masih tetap terpesona dengan Yesaya 53. Karena bagi mereka, pasal ini bukan hanya tentang kode-kode tersembunyi. Misteri yang sebenarnya adalah mengapa pasal ini sangat detail menggambarkan seseorang yang akan menderita demi orang lain. Beberapa abad sebelum penyaliban terjadi, menurut kepercayaan Kristen, dan Yesaya 53 menjadi semakin penting ketika gulungan Laut Mati ditemukan pada tahun 1947. Gulungan Laut Mati adalah manuskrip-manuskrip kuno yang dikatakan ditemukan di gua-gua dekat Laut Mati. Menurut para sejarawan, di dalamnya termasuk salinan lama dari kitab Yesaya, yang usianya lebih tua daripada banyak manuskrip terdahulu yang sebelumnya dikenal dunia. Karena itu, para peneliti menjadi lebih yakin bahwa ayat-ayat dalam kitab Yesaya memang sudah ada sebelum zaman Yesus. Bagi banyak orang Kristen, itu sangat penting, karena menunjukkan bahwa nubuat itu tidak sekadar ditulis setelah peristiwa terjadi. Namun meskipun begitu, perdebatan tentang makna sebenarnya dari pasal tersebut masih terus berlangsung. Ada beberapa orang yang percaya bahwa ini secara langsung merujuk kepada Yesus. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah simbol dari Israel atau orang-orang yang menderita. Dan disinilah Alkitab menjadi semakin unik, karena meskipun sudah ribuan tahun berlalu, masih ada pasal-pasal di dalamnya yang terus dipelajari, diperdebatkan, dan dicari maknanya. Namun demikian, pada zaman Yesus, Yerusalem adalah pusat kepercayaan orang Yahudi. Di sana terdapat bait suci Herodes yang sangat besar,
salah satu bangunan paling mengesankan di seluruh dunia kuno. Menurut para sejarawan, batu-batu di sana sangat besar dan beberapa di antaranya memiliki berat ratusan ton. Bagi banyak orang pada masa itu, tempat itu tampak mustahil bisa runtuh. Namun menurut beberapa Injil lain, saat Yesus memandang kota itu dari Gunung Zaitun, ia memberikan sebuah peringatan yang mengejutkan para muridnya. Dia berkata bahwa akan datang waktunya ketika Yerusalem akan dihancurkan dan tidak ada satu batu pun yang akan tersisa di atas batu lainnya. Pada masa itu, apa yang dia katakan tampak mustahil. Meskipun Kekaisaran Romawi menguasai Yerusalem, Bait Suci tetap menjadi simbol kekuatan dan iman. Bahkan saat itu, banyak orang yang berharap bahwa Mesias akan datang sebagai pemimpin politik yang akan membebaskan Israel dari Romawi. Namun, alih-alih memulai pemberontakan, Yesus justru memperingatkan tentang kehancuran yang akan datang. Dan hampir 40 tahun kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan seluruh wilayah. Pada tahun 70 Masehi, terjadi pemberontakan besar orang Yahudi melawan Romawi. Sebagai tanggapan, tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus mengepung Yerusalem. Menurut para sejarawan seperti Josephus, kelaparan, kekacauan, dan keputusasaan di dalam kota semakin parah seiring berjalannya pengepungan. Setelah pertempuran sengit, Bait Suci terbakar. Dan disinilah dimulai salah satu bagian paling mengerikan dalam sejarah Yerusalem. Menurut beberapa catatan sejarah, karena panasnya api, dekorasi emas di Bait Suci dikatakan meleleh dan emas itu masuk ke sela-sela batu. Karena hal ini, para mendapatkan emas yang meleleh, para prajurit Romawi membongkar tembok satu persatu. Hingga sekarang, banyak umat Kristen menggunakan peristiwa ini sebagai contoh dari sebuah nubuat yang dikatakan telah digenapi. Dan ini bukan sekedar legenda saja. Ada tulisan-tulisan sejarah dari Josephus dan sejarawan Romawi seperti Tacitus yang menggambarkan kehancuran Yerusalem pada abad pertama. Tapi meskipun kehancuran kota itu jelas tercatat dalam sejarah, perdebatan tentang pertanyaan yang lebih mendalam masih tetap ada. Apakah itu benar-benar sebuah nubuat? Atau apakah beberapa bagian dari Injil hanya ditulis setelah kehancuran Yerusalem terjadi? Sampai sekarang, para cendekiawan masih memperdebatkan hal itu. Namun bagi banyak orang percaya, yang memberatkan bukan hanya kehancuran Bait Suci, tetapi juga simbolismenya. Karena hal itu menunjukkan bahwa sekuat apapun sebuah kekaisaran atau pusat keagamaan, tidak ada struktur yang permanen di dunia ini. Dan saat membicarakan peristiwa-peristiwa misterius dalam Alkitab, ada satu kisah lagi yang bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Ini adalah kisah tentang hari yang panjang pada zaman Yosua. Dalam kitab Yosua pasal 10 ada sebuah peristiwa aneh di tengah peperangan. Menurut teks tersebut, Yosua berdoa agar matahari dan bulan berhenti saat Israel bertempur melawan musuh-musuh mereka. Dan menurut kisahnya, seolah-olah matahari benar-benar berhenti bergerak di langit sampai pertempuran selesai. Di zaman modern, banyak orang melihat hal ini hanya sebagai metafora atau bahasa puitis. Karena menurut ilmu pengetahuan, akan ada dampak yang sangat besar bagi seluruh planet jika rotasi bumi benar-benar berhenti secara literal. Namun pada abad ke-20, ada sebuah kisah yang menjadi terkenal di kalangan komunitas religius. Menurut klaim beberapa pembicara Kristen, ada seorang ilmuwan yang bernama Harold Hill yang dikatakan menemukan waktu yang hilang saat mempelajari pergerakan benda-benda langit menggunakan komputer. Dalam cerita tersebut dikatakan bahwa ada hampir 1 hari penuh yang hilang dalam perhitungan astronomi. Dan hal ini dikaitkan dengan kisah Yosua. Namun menurut banyak peneliti dan pemeriksa fakta, tidak ada bukti ilmiah independen yang membuktikan cerita ini. Faktanya, beberapa organisasi seperti NASA telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak memiliki catatan resmi tentang penemuan seperti ini. Banyak sejarawan juga mengatakan bahwa cerita tentang Harold Hill hanyalah legenda urban, yang kemudian menyebar melalui khotbah, buku, dan ceramah keagamaan. Tapi meskipun klaim ini tidak didukung oleh sains arus utama, rasa penasaran banyak orang tentang Yosua pasal 10 tetap tidak hilang. Karena ini bukan hanya tentang astronomi, ada pertanyaan yang lebih dalam yang ingin dijawab oleh banyak orang. Mengapa ada budaya kuno di berbagai belahan dunia yang juga memiliki cerita tentang malam yang panjang atau siang yang panjang? Ada beberapa legenda dari Tiongkok, Mesoamerika, dan peradaban kuno lainnya yang menceritakan tentang peristiwa langit yang luar biasa pada zaman dahulu. Ini tidak berarti bahwa mereka semua merujuk pada satu peristiwa yang sama. Namun, hal ini cukup untuk semakin memperdalam misteri tersebut. Dan disinilah salah satu pertanyaan terbesar tentang Alkitab kembali muncul. Mana yang merupakan sejarah?
mana yang merupakan simbolisme, dan mana peristiwa yang mungkin hingga kini belum sepenuhnya dipahami oleh manusia modern. Sepanjang sejarah dunia, hanya ada beberapa angka yang ditakuti. Ditakuti manusia seperti 666. Ini bisa ditemukan di film horor, teori konspirasi, bahkan di kehidupan nyata. Ada hotel-hotel yang menghindari penggunaan nomor kamar 666. Ada juga yang tidak mau melihatnya di plat nomor, alamat, atau bahkan di struk. Bagi banyak orang, ini adalah nomor iblis. Tapi bagaimana jika ternyata cerita di baliknya lebih rumit? Nomor ini sebenarnya hanya muncul di satu bagian Alkitab. Dalam Wahyu pasal 13 digambarkan apa yang disebut tanda binatang. Sebuah simbol yang berkaitan dengan kekuasaan, kontrol, dan kesetiaan kepada suatu sistem yang sangat berkuasa. Menurut teks tersebut, seseorang tidak bisa membeli atau menjual jika dia tidak memiliki tanda itu. Karena hal ini, banyak interpretasi modern pun bermunculan. Ada beberapa yang mengaitkannya dengan teknologi, microchip, mata uang digital, dan sistem pengawasan. Namun menurut banyak ahli Alkitab, penting untuk memahami dulu konteks historis dari Wahyu sebelum mengaitkannya dengan zaman modern. Karena kitab ini ditulis pada masa ketika orang-orang Kristen awal dianiaya di bawah kekaisaran Romawi. Dan disinilah salah satu bagian paling menarik dari misteri ini dimulai. Selama berabad-abad, kebanyakan orang percaya bahwa angka binatang itu adalah 666. Namun pada abad ke-20 ditemukan 666. Inilah manuskrip kuno dari Mesir yang memicu perdebatan besar. Inilah yang disebut Papirus 115. Menurut para peneliti, ini adalah salah satu salinan kitab Wahyu tertua yang ditemukan oleh para arkeolog. Dan yang mengejutkan, bukan 666 yang tertulis di sini, melainkan 616. Karena hal ini, pertanyaan pun kembali muncul, sebenarnya berapa angka yang benar? Menurut banyak sejarawan dan ahli teks, baik 666 maupun 616 sama-sama muncul di beberapa manuskrip kuno. Ini bukan sekadar kesalahan pengetikan saja. Kemungkinan hal ini berkaitan dengan cara penulisan dan perhitungan nama pada zaman kuno. Dan disinilah konsep yang disebut gematria mulai berperan. Gematria adalah sebuah sistem di mana setiap huruf dalam alfabet Ibrani dan Yunani memiliki nilai numerik yang setara. Ketika beberapa cendekiawan mempelajari nama Nero Caesar menggunakan ejaan Ibrani, hasil totalnya adalah 666. Namun, ketika menggunakan variasi ejaan lain dari nama Nero, hasilnya adalah 616. Karena hal ini, banyak cendekiawan modern percaya bahwa angka binatang itu mungkin merupakan referensi tersandi untuk Kaisar Nero. Dan jika kita melihat dari sejarah, mudah untuk memahami mengapa Nero adalah salah satu kaisar paling kontroversial di Roma. Menurut sejarawan Romawi Tacitus, setelah kebakaran besar di Roma pada tahun 64 Masehi, Nero diduga menyalahkan orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan publik darinya. Disitulah penganiayaan berat dimulai. Konon ada orang Kristen yang dilemparkan ke binatang buas, ada yang disalib, dan ada yang dibakar hidup-hidup sebagai penerangan malam di Taman Nero. Karena hal ini, Nero menjadi simbol kekejaman dan kejahatan di benak banyak orang Kristen awal. Jadi bagi beberapa ahli Alkitab, mungkin saja makhluk buas dalam Wahyu bukanlah monster secara harfiah, melainkan simbol dari kekuasaan kekaisaran yang menindas pada masa itu. Namun, perdebatan tidak berhenti di sini. Ada juga teolog lain yang percaya bahwa Wahyu tidak hanya merujuk pada Nero. Bagi mereka, binatang itu bisa menjadi simbol berulang dari sistem atau pemimpin manapun yang menggunakan ketakutan, kontrol, dan pemujaan terhadap kekuasaan sebagai pengganti moralitas dan iman. Dan seiring berjalannya waktu, 666 semakin menjadi bagian dari budaya populer, menjadi simbol horor, kiamat, dan akhir dunia. Namun menurut banyak sejarawan, asal-usulnya mungkin lebih sederhana dan lebih historis daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Yang lebih mengejutkan, bahkan setelah ribuan tahun, para ahli masih belum sepenuhnya sepakat tentang makna sebenarnya dari angka tersebut. Benarkah 666 ak? Jika angka itu hanya simbol, siapa atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan binatang itu? Hingga sekarang, ini tetap menjadi salah satu bagian paling misterius dan paling banyak diperdebatkan di seluruh Alkitab. Salah satu nubuat yang paling rumit dan paling banyak dipelajari di seluruh Alkitab ditemukan dalam kitab Daniel. Hingga sekarang, banyak teolog, sejarawan, dan peneliti nubuat masih menggunakan ini untuk mencoba memahami
Apakah benar-benar ada garis waktu yang ditetapkan Alkitab tentang masa depan dunia? Semuanya dimulai pada masa penawanan orang Yahudi di Babel. Daniel, seorang Ibrani yang menjadi penasihat di dalam kekaisaran Babilonia, dikenal dalam Alkitab sebagai seseorang yang konon menerima penglihatan tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang dan peristiwa-peristiwa di masa depan. Salah satu bagian paling misterius dari bukunya adalah yang disebut Nubuat 70 Minggu. Di Daniel pasal 9 ada bagian di mana malaikat Gabriel mengatakan bahwa ada 70 kali 7 yang telah ditetapkan untuk bangsa dan Yerusalem. Disinilah banyak perdebatan dimulai. Karena menurut banyak penafsir Alkitab, yang dimaksud di sini bukanlah minggu secara harfiah. Dalam penafsiran nubuat, 1 hari bisa mewakili 1 tahun. Jadi 70 minggu menjadi 490 tahun. Dan di sini nubuat menjadi lebih rinci. Menurut teks, perhitungan dimulai dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Ada beberapa cendekiawan yang mulai menunjuk dekrit Artasasta, Raja Persia, pada abad ke-5 sebelum Masehi sebagai kemungkinan awal dari garis waktu ini. Jika tahun-tahun dihitung dari sini, ada beberapa penafsir Kristen yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan masa ketika pelayanan Yesus dimulai pada abad pertama Masehi menurut mereka. Ini adalah contoh luar biasa dari nubuat yang terpenuhi. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua cendekiawan memiliki penafsiran yang sama. Ada beberapa sejarawan dan akademisi Alkitab yang mengatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam kitab Daniel hanyalah simbolis. Menurut beberapa orang, beberapa bagian dari kitab ini mungkin ditulis atau disusun pada masa krisis politik yang parah di Israel untuk memberikan harapan kepada orang-orang Yahudi melawan para penjajah. Namun bagi banyak orang percaya, beberapa bagian dari nubuat tersebut terlalu rinci untuk dianggap sebagai kebetulan saja. Hal ini menjadi semakin kontroversial karena ada bagian dalam kitab Daniel yang tampaknya berbicara tentang kematian sang yang diurapi. Karena hal ini, banyak orang Kristen percaya bahwa yang dimaksud adalah Yesus dan penyalibannya. Ada juga beberapa penafsir yang mengatakan bahwa minggu terakhir dari nubuat itu belum terpenuhi sampai sekarang. Dan disinilah masuk salah satu bagian paling populer namun paling diperdebatkan dari ajaran nubuat modern yang disebut akhir zaman. Menurut beberapa penafsiran evangelis, masih ada satu tahap terakhir dalam waktu nubuat yang disampaikan oleh Daniel. Mereka menghubungkannya dengan kesengsaraan di masa depan, krisis global, kemunculan antikristus, dan peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu. Namun menurut banyak teolog arus utama, kita harus berhati-hati dalam mengaitkan setiap peristiwa modern dengan nubuat. Karena sepanjang sejarah, sudah banyak orang yang mengira bahwa akhir dunia sudah dekat. Mulai dari zaman kekaisaran Romawi hingga era modern. Namun prediksi mereka tidak pernah terjadi. Meskipun semua itu, ketertarikan orang-orang terhadap ramalan Daniel tidak pernah hilang karena kombinasi unik antara sejarah, simbolisme, matematika, dan interpretasi spiritual. Dan seiring dunia semakin mendekati era teknologi canggih, pengawasan global, ketidakstabilan ekonomi, dan ketegangan geopolitik besar, semakin banyak orang kembali melihat ramalan kuno untuk mencari jawaban. Apakah benar-benar ada jam yang terus berdetak? Apakah benar-benar ada garis waktu yang sudah ditetapkan untuk sejarah manusia? Atau ini hanyalah bagian dari pencarian manusia yang terus-menerus akan makna di tengah kekacauan dunia? Hingga saat ini, para cendekiawan belum mencapai kesepakatan penuh tentang hal ini. Namun satu hal yang jelas, setelah ribuan tahun, misteri-misteri Alkitab tetap hidup. Dari Kejadian hingga Wahyu, kitab ini terus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab oleh sejarah, sains, atau bahkan zaman modern itu sendiri.